Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Pelita Tambun Boru Sinaga, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bapak Sintua Anggiat Siombing dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur untukmu Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini kami bertemu kembali dengan seluruh saudara-saudara kami pendengar setia Radio Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi ini kami dengarkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar, menerangi kegelapan dimanapun kami berada. Berkati kami Bapa, seluruh kru yang ada di Radio Pelita Kasih, dan juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hanya dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan, ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 8.
Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Saudara pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun saudaraku berada di pagi ini, kita bertemu kembali dalam Renungan Pagi Radio Pelita Kasih dari kami Sintua Anggiat Sihombing dari HKBP Kernolong. Dan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Inang Sintua tadi dari Mazmur pasalnya yang ke-141 ayat 1 sampai dengan ayat 10 sudah dibacakan oleh Inang Nyonya Tambun Boru Sinaga. Saudaraku, tema kita di pagi ini kita beri judul Disiplin Rohani dan Integritas Batiniah. Saudaraku yang terkasih, rogate merupakan istilah yang memiliki makna mendalam dalam tradisi liturgi gereja Kristen. Di dalam minggu-minggu rogate, umat diajak untuk lebih memahami arti rogate sebagai permohonan atau doa bersama. Rogate menjadi perwujudan dari kehidupan yang dijalani dengan doa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Rogate artinya berdoa, atau sebuah bentuk komunikasi aktif dengan Tuhan kita. Rogate sendiri mencerminkan tindakan spiritual yang bersumber dari hati dan mengarah kepada Allah. Tradisi ini tidak berasal dari nyanyian atau tema tertentu dalam Alkitab, melainkan mengakar dalam kehidupan iman anak-anak Tuhan. Maknanya mencerminkan suatu tindakan spiritual yang tulus dari hati dan diarahkan kepada Allah. Kata ini berasal dari bahasa Latin rogate yang berarti meminta atau memohon. Rogate bukan bagian dari nyanyian atau tema khusus, melainkan berasal dari praktek doa yang dilakukan secara bersama-sama. Tradisi ini dikenal sebagai rogasi minor yang dijalankan 3 hari sebelum hari kenaikan Tuhan Yesus. Doa-doa dipanjatkan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk memohon perlindungan dari mara bahaya. Waktu menjadi penting untuk memperdalam iman dan memperbaiki kehidupan rohani kita. Umat diajak merenungkan kembali relasi mereka dengan Tuhan melalui suatu sikap dan perbuatan yang baik. Mulai dengan berpikir positif, arahkan pikiran kepada hal-hal yang benar dan adil. Rasul Paulus menasihatkan untuk memikirkan yang jujur, yang murni, dan layak untuk dihormati. Saudaraku yang terkasih, lakukanlah tindakan nyata serta berdoalah dengan sungguh-sungguh sebagai wujud iman yang hidup di hadapan Allah. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, sebagaimana tubuh tanpa roh juga mati. Dan dalam doa terdapat suatu kuasa yang memberikan ketenangan. Hidup menjaga diri tidak meniru kefasikan yang ada di sekeliling kita. Sungguh tidak mudah, apalagi kalau orang fasik yang hidupnya lebih makmur dari kita, lebih sukses, dan tidak ada masalah. Rasanya saudaraku sulit untuk menolak tawaran mereka untuk mengikuti dunia ini dan mengatakan kepada mereka bahwa hidup kita lebih baik daripada mereka. Itulah pergumulan pemazmur di dalam mazmur ini. Apalagi kalau ia merasa sepertinya ibadahnya biasa-biasa saja. Tidak ada sensasi spektakuler yang merasakan hadirat Tuhan. Maka doanya, biarlah doaku seperti persembahan ukupan, tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu perang. Di mana kekuatan untuk melawan godaan musuh kalau tidak dekat bersama dengan Tuhan. Iko jonok dohita tutuhani. Saudaraku, di tengah pencobaan itu pemazmur hanya bisa meminta kepada Allah supaya menguatkan dirinya bahwa Tuhan akan melindunginya dan akan membinasakan semua pelaku-pelaku buruk dan pelaku-pelaku kefasikan yang ada di sekitar kita. Menjaga hati agar tidak ternoda adalah suatu perkara serius bagi Raja Daud.
Ia begitu takut untuk melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sekalipun hanya melalui suatu perkataan dari mulutnya. Ia tahu bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan. Itulah alasannya ia berseru-seru kepada Tuhan. Mazmur 141 ini adalah doa pribadi Daud yang sangat mendalam. Bukan hanya permohonan perlindungan dari musuh, tetapi lebih dalam lagi memohon agar hati, perkataan, dan juga tindakan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah mazmur tentang disiplin rohani dan integritas batiniah kita. Doa yang murni adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Harus berjaga-jaga terhadap dosa, bukan hanya musuh dari luar, tetapi juga godaan dari dalam hati. Teguran dari orang benar adalah anugerah, bukan suatu celaan. Hati, lidah, dan jalan hidup kita perlu dijaga, karena serangan seringkali bersifat batiniah. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengalahkan kejahatan dan melindungi orang-orang benar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang berdoa, Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, seperti dalam doa Bapa kami. Tetapi anehnya, malah mereka sendiri membawa diri orang benar ke dalam suatu pencobaan. Karena itu, hampir tiap-tiap hari kita mendengar orang mengatakan, saya minta maaf, I'm sorry, saya hilaf. Banyak orang dengan mudah saja jatuh dalam pencobaan karena ia menuruti keinginan-keinginan dagingnya. Saudaraku, tidak semua orang pintar berkata-kata. Tidak semua orang mau menjaga perkataan, sikap maupun tindakannya. Semua orang rasanya pernah mengalami saat-saat di mana perkataan atau suatu perilaku seseorang bisa terasa menyinggung atau bahkan menyakiti bagi orang lain yang mendengarnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Disiplin rohani adalah serangkaian latihan dan kebiasaan yang dilakukan secara sadar untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan kita. Disiplin ini dapat berupa doa, meditasi, membaca kitab suci, berpuasa, pelayanan kepada sesama, hingga praktek syukur dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Mazmur 141 ayatnya yang ke-8. Daud tahu bahwa situasi tidak akan pernah menjadi lebih baik jika ia terus mengarahkan pandangan matanya kepada masalah atau situasi yang sedang dia hadapi. Kita memang tidak boleh anti kritik, tetapi jangan sampai pula kemudian membiarkan diri kita untuk hancur karena terfokus hanya mendengarkan ucapan-ucapan yang menjatuhkan dari orang lain. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik jika menelan semua itu bulat-bulat. Justru sebaliknya, saudaraku, kita sendirilah yang akan rugi. Mental jatuh, hilang rasa percaya diri, semangat akan lenyap, bahkan sukacita dan kedamaian dalam hidup kita pun akan terampas sendiri. Daripada membiarkan itu seperti itu, alangkah baiknya, saudaraku, apabila pandangan mata kita ditujukan hanya kepada Tuhan. Kedamaian batin karena memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kekuatan moral untuk menghadapi godaan dan tekanan hidup yang terarah dengan tujuan yang jelas dan bermakna. Hubungan yang harmonis dengan sesama karena dilandasi kasih dan empati, integritas yang teruji, yang membawa kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Saudaraku, doa yang murni adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Kita harus berjaga-jaga terhadap dosa, bukan hanya musuh dari luar, tetapi juga godaan dari dalam hati kita. Teguran dari orang benar adalah suatu anugerah, bukan celaan. Hati, lidah, dan jalan hidup kita perlu dijaga, karena serangan seringkali bersifat batiniah. Percayalah bahwa Tuhan akan mengalahkan kejahatan dan akan melindungi orang-orang yang benar. Saudaraku pendengar setia Radio Pelita Kasih dimanapun kita berada, mari kita jadikan doa seperti doa kita menjadi
doa yang harum di hadapan Tuhan. Serukanlah kerinduan kita kepada Tuhan. Doa yang berasal dari hati yang gentar akan kejahatan merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Lebih baik jatuh ke tangan orang-orang benar sekalipun menyakitkan daripada ke tangan orang-orang jahat. Hati yang mengasihi Tuhan akan menjaga dirinya dari kejahatan dan memohon Tuhan agar melindunginya dari yang tidak benar. Dengan seruan, dengarkanlah aku Tuhan, kita ingin memandang kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari perangkap orang jahat dan doa kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Horas, Shalom, amin. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur untukmu Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, indahnya pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan secara bersama-sama, bahwa kami harus berseru dan meminta hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah yang abadi, Allah yang sungguh baik, yang senantiasa menyertai napas kehidupan kami. Biarlah Bapa firman-Mu yang sudah kami dengar bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan seluruh pendengar radio Pelita Kasih dan kami menjadi pelaku-pelaku terang firman di tengah-tengah kehidupan mereka, menjadi lembar-lembar Kristus yang berjalan untuk menerangi orang-orang di sekitar kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada di pagi ini, yang bekerja biarlah mereka bekerja hanya takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi figur-figur yang dibanggakan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berulang tahun biarlah mereka tetap berulang tahun, bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Biarlah saudara kami yang terbaring lemah, di rumah sakit, mungkin di tempat-tempat yang lain, tangan-Mu yang sungguh ajaib memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Anak kami dari yang kecil di sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, jagain mereka di saat kuliah, di saat belajar, di saat mereka belajar, di saat mereka bermain, dimanapun mereka berada. Biar tangan Tuhan yang merangkul mereka. Dan saudara kami, orang tua kami, opung kami, opa kami, oma kami yang sudah lanjut usia, Tuhan cukupkan kesehatan, biar di usia mereka yang tua akan mampu memberikan yang terbaik dan contoh yang teladan yang baik kepada kami, generasi-generasi berikutnya. Terima kasih Bapak dan seluruh kerabat kerja kami di HKBP Karnolong, dan juga teman-teman kami yang ada di Radio Pelita Kasih. Kami serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Biarlah pelayanan kami akan bertumbuh hanya menyukakan Tuhan dan juga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sukacita pagi ini kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang, bahkan sore, malam nanti. Tuhanlah yang mendahului kami. Ampuni kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bapak Sintua Anggiat Siombing di nomor telepon 0812 9837 653. 0812 9837 653. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang bisa diunduh melalui Google Play Store. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna
berkapasitas 350 kursi dan dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ruang serbaguna dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 0823 159 59 860. 2. Ibu Sintua Belseria Lumban Raja Borusinaga di nomor telepon 0813 819 89210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. HKBP Kenolong digembalakan oleh Pendeta Roida Sitomorang Demin, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Fro Rameria Boru Pardede, dan bersama 23 orang sintua beserta 4 orang calon sintua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas!